Ya. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini dalam program Yesus Sungguh Hebat, saya mencoba menanggapi terkait dengan kesaksian daripada beberapa ustadz, yakni Ustadz Stephen Indra Wibowo dan Ustadz Bangun Samudra, yang konon katanya mereka adalah mantan pastor Katolik. Menarik sekali memang dan sangat heboh sekali. Mereka mengaku mereka adalah mantan pastor. Ya, saya tidak tahu maksud mereka apa, tujuan mereka apa, sehingga mereka mengaku sebagai mantan pastor. Misalnya Ustadz Stephen Indra Wibowo mengaku sebagai pastor paroki di Gereja Katedral di Jakarta. Dan ketika dicek kebenarannya, bahwa ternyata Ustadz Stephen Indra Wibowo ini tidak ada namanya terdaftar sebagai pastor paroki di Gereja Katedral Jakarta. Kemudian dicek lagi, ya mungkin jangan-jangan dia sebagai pastor pembantu atau istilahnya vikaris parokial. Ketika dicek sebagai vikaris parokial pun, Ustadz Stephen Indra Wibowo ini nama pun tidak ada. Itu artinya Ustadz Stephen Indra Wibowo-nya berdusta, berbohong di depan jamaah. Oleh sebab itu, saya berharap agar Ustadz Stephen Indra Wibowo jujurlah di hadapan jamaah yang Anda ceramahi. Bisa enggak Anda berani Anda mengatakan bahwa saya bukan seorang mantan pastor, saya hanya berdusta. Dan lagian untuk apa juga Ustadz Stephen Indra Wibowo Anda berdusta di depan banyak orang? Di YouTube lagi Anda sampaikan di depan banyak orang. Seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia tahu Anda berdusta. Ya, motivasi Anda untuk apa Anda berdusta? Bahkan Anda dengan beraninya Anda katakan bahwa kalau tidak percaya cek saja di katedral, di gereja Katedral Jakarta, dan sudah dicek kebenarannya. Dan memang Anda berdusta, nama Anda tidak ada di sana sebagai seorang pastor. Saya nggak tahu motivasi Anda apa, Ustadz Stephen Indra Wibowo. Apakah dengan Anda mengaku sebagai mantan pastor Katolik, lalu kemudian Anda ya mungkin saja rating Anda naik, atau kemudian mungkin Anda semakin dikenal banyak orang, ataukah mungkin Anda semakin banyak diundang? Ya mungkin itu tidak tahu, itu yang tahu cuma hanya Anda saja. Terus lagi ini Ustadz Bangun Samudra lagi mengaku sebab pernah di seminari menengah. Katanya di seminari menengah itu pendidikannya 2 tahun, tapi saya hanya menempuh 1,5 tahun. Mana ada seminari menengah itu seminari yang setara dengan SMA. Atau ada juga seminari yang tingkat SMP. Kalau seminari di tingkat SMA itu paling tinggi, paling cepat itu paling cepat 3 tahun. Paling cepat 3 tahun. Lalu kemudian Anda mengatakan 2 tahun, tapi Anda menyelesaikan 1,5 tahun. Itu bahkan di seminari tingkat SMA itu pun itu bisa malah lebih dari 3 tahun loh. Kok Anda bilang pendidikan seminari menengah cuma 2 tahun, tapi Anda menyelesaikan 1,5 tahun. Itu saja Anda sudah berdusta.
Ustadz Bangun Samudra. Lalu kemudian Anda bilang Anda menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Anda punya cerita demikian, itu sudah Anda berdusta. Karena untuk masuk di seminari tinggi, itu Anda harus wajib menempuh yang namanya tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan yang terakhir itu sebagai romo atau pastor. Tingkat yang pertama Anda harus menempuh itu wajib. Ketika Anda masuk, ketika Anda lulus dari SMA umum atau Anda lulus sebagai seminari menengah tingkat SMA, itu Anda masuk di seminari tinggi, itu wajib Anda harus menempuh pendidikan di tingkat postulat. Setelah menempuh pendidikan di tingkat postulat, Anda masuk lagi ke tingkat novisiat. Masuk lagi ke tingkat, setelah novisiat Anda masuk lagi ke tingkat frater sampai pada tabisan sebagai imam atau romo. Ini Anda tidak melewati yang namanya postulat, novisiat. Kemudian Anda langsung lompat mengaku sekolah tinggi, filsafat, dan sebagainya. Itu Anda berdusta itu. Karena kalau Anda masuk di seminari tinggi, itu Anda wajib menempuh pendidikan tingkat postulat. Dari postulat ke novisiat, kalau di kongregasi MSF, Missionarium a Sacra Familia, itu sangat berat. Dan saya sendiri pun pernah mengalami dan merasakan bagaimana saya melihat teman-teman saya, kakak-kakak tingkat saya, mereka yang sudah mendahului saya di postulat, di tingkat postulat. Ketika saya masuk menempuh pendidikan seminari tinggi, saya digembleng di Missionarium a Sacra Familia atau di Ordo Kongregasi MSF di Banjarmasin. Saya melihat di sana kakak-kakak tingkat saya di Ordo MSF, mereka itu ada yang sudah lebih dari satu kali mereka ikut tes dari postulat ke novisiat itu. Sebagian besar ada yang tidak lolos tes tembus. Jadi itu dari postulat ke novisiat saja itu mengikuti seleksi tes yang cukup berat. Lalu Anda seenaknya saja dari seminari menengah langsung lompat seenaknya, langsung mengaku katanya sekolah tinggi filsafat. Anda pendusta, Anda berbohong, Ustadz Bangun Samudra. Anda tidak melewati yang namanya postulat dan novisiat, bahkan frater, langsung Anda mengatakan Anda menempuh sekolah tinggi filsafat. Bahkan lebih berdusta lagi, Anda bilang Anda mengambil magister filsafat di Vatikan. Mana ada di universitas ada di Vatikan? Tidak ada. Anda cari dimanapun tidak ada universitas di Vatikan sana. Jadi saya sarankan kepada Ustadz Bangun Samudra dan Ustadz Stephen Indra Wibowo, jangan berdusta di depan jamaah Anda. Jangan Anda berdusta di depan banyak orang dengan jutaan manusia, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Anda sudah berbohong dan berdusta bahwa Anda adalah seorang mantan pastor, padahal Anda bukan seorang mantan pastor. Jangan berdusta. Kenapa? Saya sendiri sangat mengetahui, saya sendiri sangat memahami ketika seseorang lulus dari seminari menengah tingkat SMA ataupun SMA secara umum masuk ke seminari tinggi, itu harus menempuh yang namanya postulat terlebih dahulu sebelum masuk ke novisiat, frater sampai ke imam atau ditabiskan jadi romo. Saya sendiri ketika masuk di seminari tinggi di Banjarmasin di Ordo MSF Missionarium a Sacra Familia, saya digembleng dulu di tingkat postulat. Saya latar belakangnya dari SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen, dan itu milik Kristen Protestan. Ya, kalau di Katolik punya juga ada, namanya Seminari Menengah tingkat SMA.
Sebelum saya masuk di MSF, Misionera Massacre Familia, saya menempuh pendidikan di SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen, SMTK milik agama Kristen Protestan. Selama 3 tahun saya belajar. Pagi belajar mata pelajaran umum, sorenya belajar mata pelajaran teologi selama 3 tahun lamanya. Dan itu diasramakan dan digembleng luar biasa sekali. Dan saya menempuh di SMTK, di atasnya sekolah di SMTK tersebut memiliki sekolah tinggi teologi, namanya Sekolah Tinggi Teologi Injili Arestamar Setia di Jakarta, dan di bawahnya ada SMTK yang setara dengan SMA. Setelah lulus dari SMTK, saya mencoba masuk di Ordo MSF, Misionera Massacre Familia di Banjarmasin. Oleh sebab itu saya sangat tahu soal perjalanan bagaimana menjadi seorang romo atau pastor. Selain diberkati Tuhan, saya sendiri saat ini sudah berpindah agama dari agama Katolik ke agama Kristen Protestan. Saat ini saya tidak pernah menceritakan ke banyak orang. Jarang sekali saya menceritakan bahwa saya pernah menempuh pendidikan di MSF, Misionera Massacre Familia. Saya pernah masuk di tingkat postulat, di seminari tinggi. Saya tidak pernah menceritakan. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa apa yang di belakang saya biarlah di belakang saya. Ketika saya sudah berpindah ke agama Kristen Protestan saat ini dan saya masuk di aliran gereja, aliran Pentakosta GPDI, dan saya fokus apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada saya. Dan tidak perlu lagi kita banggakan apa yang di belakang. Tidak perlu. Apalagi ini Ustaz Stephen Indra Wibowo dan Ustaz Bangun Samudra tidak pernah merasakan pendidikan di seminari tinggi. Tapi mengakunya pernah menempuh seminari tinggi. Ini kan berdusta namanya. Saya secara pribadi yang pernah mengalami, yang pernah merasakan di pendidikan di seminari tinggi pun tidak pernah menghebohkan, tidak pernah bicara bahwa saya pernah begini. Ketika saya berpindah dari agama Katolik berpindah ke agama Kristen Protestan sampai hari ini. Dan ketika Tuhan berikan saya karunia sebagai pengkhotbah, saya berbicara murni firman Tuhan, saya berbicara murni Injil Kristus. Dan di sini saya bersyukur kepada Tuhan dalam arti bahwa sekalipun saya sudah berpindah agama Katolik ke agama Kristen Protestan dan saya di aliran Pentakosta di gereja GPDI, hubungan saya dengan orang tua saya yang sampai hari ini mereka masih Katolik, hubungan saya tetap baik dengan mereka. Karena dogma kita bisa berbeda, ya. Dogma pengajaran kita sebagian bisa berbeda. Keyakinan kita kepada Kristus itu satu sama Yesus Kristus. Dogma-dogma yang berbeda itu jangan membuat persaudaraan kita terputus. Tapi biarkanlah perbedaan-perbedaan dogma itu, bagaimana kita saling mengisi, saling berbagi untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Bersama saya dengan Evangelis Paulus Monda. Berjumpa kembali di lain waktu, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Amin.